Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulan Sniarta dengan NIM 206500057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah manajemen proyek tugas kelima, yaitu mengenai manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek yaitu pertama, perencanaan lingkup, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Dua, yaitu definisi lingkup. Maksudnya yaitu meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Ketiga, yaitu membuat WBS, yaitu membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Keempat, yaitu verifikasi lingkup. Maksudnya yaitu memformalkan penerimaan lingkup proyek. Dan yang terakhir, pengendalian lingkup, yaitu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Selanjutnya, perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, menverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh proyek chapter. Berikut adalah gambarannya. Berikutnya adalah contoh kedua dari proyek chapter. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, asas proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Kemudian yaitu penetapan lingkup proyek lebih jauh. Berikut adalah contoh atau gambarannya. Selanjutnya yaitu membuat Word Breakdown Structure atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengolahan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Sedangkan dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Berikut adalah gambar bagannya. Selanjutnya, contoh WBS intranet disusun berdasarkan fase. WBS intranet dalam bentuk tabular. Pertama yaitu konsep.
Dalam konsep itu terdapat 10 poin. Kemudian berikutnya adalah gambaran WBS intranet dan Gantt chart dalam Project 2000. Selanjutnya, gambaran Gantt chart intranet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama yaitu pedoman, yaitu beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. 2. Pendekatan analogi, yaitu meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. 3. Pendekatan top-down, yaitu memulai dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. 4. Yaitu pendekatan bottom up, yaitu mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Dan yang terakhir, pendekatan mind mapping, yaitu menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Berikut adalah gambaran atau contoh pendekatan mind mapping. Selanjutnya adalah hasil dari WBS dalam diagram. Pustaka WBS dan skope baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sarana lingkup proyek. Vertifikasi. 1. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik suatu proyek. 2. Bahkan lebih sulit lagi untuk menvertifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. 3. Banyak proyek IT yang sengsara karena scope creep dan vertifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk 1. Mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. 2. Memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Dan yang ketiga yaitu mengolah perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang sukses. Proses utama mencakup perencanaan lingkup, mendefinisi lingkup, pembuatan WBS, vertifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan dalam tugas mereview kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.